Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Gimana kabarnya ibu-ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk ibu yang hadir pada masa pertemuan yang lalu masih ingat kita sedang membahas tiket untuk masuk surga. Di pertemuan pertama kita bahas tiket yang utama. Tiket yang utama itu adalah keimanan. Di mana tiket yang utama ini, masalah keimanan itu sama sekali tidak boleh tercacat sekecil apapun. Jadi kalau tiket itu kita gambarkan, tiket itu nggak boleh sobek sekecil apapun. Jadi keimanan kita kepada Allah itu harus benar-benar utuh. Sehingga saya katakan tidak ada istilah ada kafir seketik gitu. Alhamdulillah ada mukmin gitu. Itu nggak ada untuk keimanan. Jadi ibu diwajibkan secara keimanan harus mengimani Allah, mengimani sifat-sifat Allah, mengimani aturan dan hukum Allah secara utuh. Soal ibu misalnya belum mampu melaksanakan, itu berarti kita dosa kan, misalnya kan, kalau melalui. Kita sudah bahas tiket yang kedua bahwa Allah itu Maha Pengampun, tinggal kita bertobat ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau seorang misalnya sudah pegang tiket keimanannya itu ya, tiket utamanya, lalu dia sudah mendapat ampunan dari Allah, sehingga waktu meninggal itu dia membawa iman dan amal soleh, dosa sudah dihapus, bisakah dia masuk surga? Bisa nggak seorang masuk surga Allah dengan membawa iman dan amal soleh? Bisa? Siksa. Ibu-ibu atau seragam umum. Ini yang umum dari mana, Bu? Saringin. Nah. Yang lain seragam. Jadi Bu, ada sebuah hadis yang luar biasa sangat mengejutkan para sahabat ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, di mana di depan para sahabat Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhula ahadakumul jannah bi amalihi. Seseorang di antara kalian tidak ada yang bisa masuk surga oleh sebab amal perbuatannya. Ibu terkejut gak, Bu? Ya, para sahabat sedang terkejut waktu mendengar pernyataan itu dari Rasulullah SAW. Spontan mereka bertanya kepada Rasul, wa kaifa anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan Anda Rasulullah? Kalau amal kita nggak bisa membuat kita masuk surga, mungkin kalau amal Rasul nggak bisa gitu ya. Semakin terkejut para sahabat ketika Rasul mengatakan
hatta ana, demikian juga aku. Amalku tidak bisa untuk menebus masuk surga. Kalau amal ibadah Rasulullah SAW saja tidak bisa untuk meraih surga, apalagi amal kita, kan? Ya kan? Kalau begitu, dengan cara bagaimana kita bisa masuk surga? Bi rahmatihi wa fadlihi, dengan kasih sayang dan karunia-Nya. Ya. Jadi dengan kasih sayang dan karunia Allah SWT. Maka inilah tiket yang ketiga. Jadi untuk kita masuk surga itu, kita harus beriman, dosa-dosa diampuni oleh Allah, dan kita harus termasuk orang yang disayangi dan dikaruniai oleh Allah SWT. Nah, ini yang mau kita bahas. Tiket ketiga, tiket yang terakhir. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memperoleh tiket ini? Ya, dengan beribadah, dengan mentaati aturan dan hukum Allah. Yang diperintahkan Allah kita laksanakan, yang dilarang kita tinggalkan. Tapi masalahnya, apakah setiap ibadah yang kita lakukan itu pasti diterima oleh Allah sehingga kita patut untuk mendapatkan kasih sayang dan karunia Allah? Nah, ini pertanyaannya lagi. Rasul mengatakan dalam beberapa hadis, beliau mengawali hadisnya dengan kata rubba. Rubba. Ini saya dapat informasi ibu-ibu di sini semuanya, hampir semuanya menguasai bahasa Arab, ya. Ya, bagus, diaminkan. Doa, suka jadi doa ya Bu, ya. Kata rubba itu dalam bahasa Arab menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Jadi kalau Rasul mengatakan rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas, alangkah banyaknya orang yang sahur, alangkah banyaknya orang yang sahur, mereka tidak memperoleh apa-apa dari sahurnya kecuali sekedar merasakan lapar dan dahaga. Ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Akhirnya Allah tidak menyayanginya dan tidak memberikan karunia. Artinya tiket tidak didapat. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa al-haram. Alangkah banyaknya orang yang sholat, mereka tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya kecuali cangkul. Sampai. Kenapa cangkel sampai? Di zaman Rasul, bukan hanya Rasul, para sahabat banyak yang ikut-ikutan sholat seperti Rasul. Kalau malam hari itu Rasulullah sekali sholat tahajud, Al-Quran yang dibaca itu selain Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan sebagian An-Nisa, 4 juz Al-Quran. Jadi Rasulullah kalau tiap malam tahajud, kira-kira setiap minggu tamat Al-Quran dibaca dalam sholat tahajud. Sehingga diriwayatkan kaki beliau sering bengkak kalau pagi hari. Saya terus terang saja, ibu jujur, rasanya belum pernah kaki saya bengkak. Ku tahajud gitu, saya bengkak, ibu pernah bengkak kaki, asam urat, varises begitu.
yang kira rek bekak atau no dibaca kuliah kulhu. Sudah bacaannya pendek-pendek, suratnya itu pun dibaca dengan kecepatan tinggi. Saudara-saudara dari Nabi, mulai ada, lapor, Assalamualaikum, jelas. Sekarang kita lihat Al-An'am 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati keheula nepi ka wa mati heula. Pada semangat teuing. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, syariat atau hakikat? Hebat Ibu, syariat. Itu jalan yang sedang saya tempuh. Tujuannya apa hakikatnya? Lillahi Rabbil Alamin, saya ingin mencapai ridha Allah, itu tujuannya. Syariatnya sholat, saya saum, saya beribadah, saya menjalani kehidupan, itu syariat yang sedang saya tempuh untuk mencapai tujuan saya ingin mencapai ridha Allah. Gitu. Maka tadi banyak yang tidak mencapai hakikat ridha Allah, gak dicapai, syariat terjadi. Itu yang hasilnya cuma cangkel, hasilnya cuma sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Kalau begitu yang penting hakikat ridha Allah, nggak perlu syariat, nggak bisa. Bahkan syariat itu harus benar. Kalau syariatnya sudah tidak benar, nggak usah bicara hakikat. Jadi sholat kita itu syariatnya harus benar, gerakannya benar, bacaannya benar, sesuai dengan contoh Rasulullah. Tapi belum tentu sampai ke hakikat ridha Allah kalau tidak dicapai dengan kekhusyuan dan keikhlasan. Makanya di Quran surat ini fawailul lil, di surat Al-Maun fawailul lil musallin allazina hum an salatihim allazina hum yura'un wa yamna'un al-maut. Jadi salatnya sahun tidak khusyuk, yura'un riya, tidak ikhlas mencari ridha Allah. Jadi ada dua dasar yang harus dimiliki oleh seorang dalam beribadah untuk bisa mencapai ridha Allah, mencapai hakikat tadi, khusyuk dan ikhlas. Sekarang kita bahas ya Bu ya. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana supaya kita bisa mencapai kekhusyuan. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan Bu, untuk kita bisa sholat khusyuk. Yang pertama, ini demi kita mencapai tingkat tadi ya, kasih sayang Allah dan karunia-Nya ya. Yang pertama, kita harus menyiapkan waktu itu khusus untuk sholat. Jadi misalnya waktu sholat zuhur itu jam berapa? Antara jam 12 lebih sedikit sampai jam setengah 1 misalnya. Nah 12 sampai jam 1, mulai dari persiapan wudhu sampai setengah 1, usahakan kita nggak punya agenda lain. Ini kalau sholat zuhur. Jadi agenda saya adalah untuk sholat. Tidak ada masak, tidak ada ini, tidak ada ngurus anak, tidak ada suami, tidak ada apa-apa. Ini urusan saya bersama Allah. Sebab kalau kita tidak buat agenda gitu, ibu masak gitu, belum lohor ya, berhenti dulu masak, ambil air wudhu, jadi sholat. Allahu Akbar, cak-cakan hari tadi kompor muslim iman karena ingin aja terbawa dia. Makanya harus udah gak ada lagi hubungan kita dengan yang lain, itu hubungan saya dengan Allah. Maka harus dijadwal gitu. Biasanya memang begitu, lagi sholat tuh kadang-kadang barang lengit ya bisa kapan dia ke sholat. Seharian nyari barang hilang, begitu sholat
punya jadi itu gitu ya. Makanya kalau di kampung katanya kalau ada orang hilang barang dianjurkan sholat gitu. Backup lagi. Jadi sholat itu dipakai jalan untuk mencari barang hilang. Jadi yang satu pertama waktu sholat ya. Harus disiapkan waktu kita untuk sholat. Yang kedua, usahakan ibu lebih sering sholat di mana? Di rumah, di masjid? Kebanyakan di rumah. Alasannya? Alasannya karena wanita itu sebaiknya di rumah. Siksa. Ibu siapa yang sudah ke tanah suci? Mudah-mudahan yang lain ditakdirkan Allah. Ini yang sudah ke tanah suci saya tanya, waktu di tanah suci ibu sholat di mana? Di hotel atau di masjid? Nah, kan katanya sholat untuk wanita sebaiknya di rumah. Nya naon hari di sana pakai di masjid. Mengejar pahala kan? Mengejar pahala. Hari ini dia kunaon tidak dikejar Pan di rumah mah pahala dengan hiji sholat munfarid di masjid 27 berjamaah. Usahakan di masjid ya boy. Usahakan di masjid. Dulu Rasul pernah melarang di awal-awal ketika memang wanita sedang dijaga kehormatannya di awal-awal Islam. Gak boleh ke masjid, kata Rasul, jangan, gak boleh ziarah kubur, gak boleh banyak larangan untuk wanita itu. Tapi akhirnya di masa akhirnya Rasul mengatakan kuntunah itu dulu saya larang. Nah sekarang kan apa alasan untuk melarang? Bisi fitnah dalam di masjid mah. Hari kamu masjid bisi fitnah, hari kamu hari kamas tidak kena hari kamu pulang balik tidak dengan suami ke pasar ke sini ibu ke pengajian ini tidak didampingi suami ya itu ke minta izin ke masjid ya insya Allah saya belum pernah mendengar ada wanita ke masjid lalu menjadi fitnah ya. Karena di masjid sudah diatur sedemikian rupa gitu, dipisahkan mana bagian wanita, bagaimana bagian pria. Kan di pasar mantek, di pasar mantek khusus jalur pria wanita. Yang kedua, jadi usahakan yang ini kaitan dengan yang kita bahas ini. Usahakan kalau memang ibu di rumah ada musola, usahakan di musola itu jangan banyak tulisan, gambar, ya. Usahakan ya, karena kadang-kadang di depan kita tuh banyak tulisan, dia kita sholat dulu, kita kunaon miring gitu, kayaknya terganggu kan. Ya udah kan sekeliling kita itu gak ada tulisan dan gambar karena bisa mengganggu kekhusyuan kita. Yang ketiga, sebelum kita sholat bacalah ta'awuz. Jadi jadi udah berdiri ya Bu ya, kita udah berdiri nih, udah mau sholat, kita baca ta'awuz tapi dalam hati yang dikeraskan. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ibu si iblis ini, si setan ini, setan yang terkutuk ini, dia tahu bahwa sholat itu ibadah yang paling utama akan dihisab oleh Allah di akhirat. Kalau ini hancur, hancurlah
manusia itu di hadapan Allah SWT. Maka iblis itu paling mati-matian, dia berusaha menyesatkan manusia yang akan dan sedang sholat. Gimana kita mengatasinya? Gak akan sanggup kita. Katingali gitu si iblis itu. Mau naya katingali mau kurang dicekek kena tuh kumaha gitu. Gimana katingali gitu? Maka berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita orang yang sudah dekat dengan Allah, Bu, sebut nama Allah, kata Rasulullah, setan itu akan lari terbirit-birit, atau dia tidak berdaya seperti seekor lalat yang kena air. Lalat itu apung kalau anak bajur, seperti itu setan itu, ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, saya bersyukur gak hilang ini suara, ya. Gak hilang, kemarin sempat hilang sama sekali. Terima kasih, jadi mohon maaf kali ini dengan suara yang ngap-ngapan. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridainya. Mudah-mudahan kita dengan 3 tiket ini kita sudah ada target, ya. Harus kita pertahankan keimanan kita secara utuh, pertahankan sampai akhir hayat kita, perbanyaklah beristighfar, mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kita, perbaiki ibadah kita agar Allah menyayangi kita. Maka 3 tingkat ini insya Allah akan menjamin kita untuk masuk ke surga. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.